Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mendiskusikan tentang tema menyetujui terhadap ketidaksetujuan. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana rasanya ketika seseorang tidak setuju dengan pendapat saudara? Baiklah, saya izin menjawab kepada moderator. Bagaimana pendapat saya mengenai seseorang tidak setuju dengan pendapat saya itu? Terlebih dahulu saya akan meminta pendapatnya, kenapa dia tidak setuju dengan pendapat saya. Kedua, saya akan memikirkan bagaimana dan apa salahnya dengan pendapat saya tersebut. Yang ketiga, saya akan terus mencari atau saya akan berusaha membenarkan pendapat saya. Yang keempat, jika memang iya pendapat saya tidak dapat disetujui atau memang ia salah atau memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, saya akan menuruti pendapat orang yang benar tersebut. Sekian dari saya. Kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya lagi? Pas. Mungkin hanya dari saudara, yaitu dapat disimpulkan bahwa tidak semua pendapat kita itu benar gitu, dan kita juga harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Jika memang pendapat orang lain lebih benar, kita harus mengikuti pendapat orang itu, dan pendapat itu harus juga memiliki alasan dan tujuannya yang jelas. Mungkin hanya itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kita memberi kritik yang konstruktif dan cara tidak agresif yang tidak membuat kita merasa takut atau menyerang? Kepada teman-teman, silahkan dijawab. Pertanyaan nomor 2, saya akan mencoba sedikit menjelaskan atau sedikit mengemukakan argumen saya mengenai pertanyaan kedua. Apakah saya bisa diartikan, apakah kita marah jika argumen kita tidak diterima? Tentunya tidak. Kenapa? Karena wajar kita berpendapat, pola pikir kita itu berbeda-beda antara kita dengan teman kita, antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan ibu kita. Tentunya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jika kita marah, tentunya kita termasuk orang yang egois. Sedangkan egois itu tidak lagi dibolehkan. Dengan kata lain, jika kita terlalu egois, kita akan kehilangan teman-teman kita, kehilangan saudara kita, kehilangan masa depan kita. Karena egoisan bisa menghancurkan kita. Jika berbicara masalah tentang apakah kita agresif memberikan kritik kita kepada orang, mungkin ini tergantung pribadi kita tersendiri. Jika kita memiliki pribadi seperti itu, ya kita akan agresif. Jika tidak, kita akan bisa berpendapat dengan pikiran yang dingin, yang tenang. Kita akan berbicara dengan pikiran dan perasaan, bukan ego kita. Sekian dari saya. Baiklah, kepada saudara, terima kasih. Mungkin dalam hal ini yang namanya kritik, kita lebih baik menggunakan kata sebaiknya agar untuk lebih menjaga perasaan orang yang berpendapat dan tidak menyinggung perasaannya. Kepada teman-teman yang lain, Pas. selanjutnya, apakah anggota kelompok kita memperlakukan satu sama lain dengan hormat? Izin menjawab moderator. Kalau itu ya saya merasakannya dari teman-teman di sini. Saya merasakan dihormati, saya juga menghormati teman-teman sekalian. Udah sih gitu. Lalu selanjutnya,
sebaik apa kelompok kita dipasangkan dengan satu sama lain, atau adakah ketegangan atau diskriminasi? Baiklah, saya izin menjawab, moderator. Bagaimana kelompok kita dipasangkan satu sama lain? Apakah ada diskriminasi? Kita memiliki keberbedaan yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak bisa memaksa apa yang kita ingin. Dan begitu pula dengan teman kita. Teman kita tidak bisa memaksa apa yang dia inginkan kepada kita. Jika masalah kesesuaian antara satu sama lain, jika di bidang pemikiran kita bisa dipasangkan satu sama lain, kita bisa berpikir kreatif, kita bisa saling berkolaborasi antara satu tim. Kita ini satu tim, jadi kita bisa merubah keberbedaan kita yang egois awalnya, kita bisa merubah menjadi yang lebih memahami satu sama lain, lebih mengerti lagi bagaimana teman kita. Jika teman kita tidak mengerti, kita harus bisa membuat dia mengerti, merangkul dia. Dengan kata lain, kita harus merangkul dia agar dia bisa mengerti apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita bahas, apa yang sedang kita diskusikan. Sekian dari saya. Lalu selanjutnya, dalam hal ketidaksetujuan antara para anggota kelompok, bagaimana kita tiba pada suatu perselisihan paham yang dibudayakan? Baiklah, saya coba untuk menjawabnya. Apakah kelompok kita melakukan secepatnya untuk meyakinkan bahwa perselisihan paham diminati? Untuk kelompok kita mencoba untuk secepatnya meyakinkan bahwa perselisihan di kelompok tersebut ada dan memecahkan perselisihan dari kelompok tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Saya izin moderator menambahkan, dalam tim ini atau dalam kelompok ini kita tentunya memiliki perselisihan. Saya pribadi memiliki mungkin saya terlalu menang sendiri, saya jujur itu. Karena kenapa? Karena saya sangat membenci orang yang lalai dan orang yang tidak konsisten pada waktu. Itu mungkin hal yang ada di kelompok kita, di tim kita. Tapi saya bisa mengerti teman-teman apa permasalahannya. Saya bisa memahami lambat laut sifat ini akan pudar dengan sendirinya. Sekian dari saya. Lalu, apakah anggota kelompok kita melakukan secepatnya untuk meyakinkan bahwa perselisihan paham diminati? Jika berbicara dengan waktu yang cepat, tentunya tidak. Karena sifat kita ini, kepribadian kita ini tidak bisa dirubah dengan cepat. Karena ini dari kita, tidak bisa. Ini butuh waktu yang lama. Kita harus menggali lagi, mencoba lagi memahami antara kita sesama, antara kita satu tim ini. Kita harus memahami yang si A bagaimana sifatnya, si B bagaimana, si C bagaimana. Jika berbicara cepat, kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa merubah sifatnya secara cepat. Ini membutuhkan waktu. Sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tanyakan? Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu pendapat kita mungkin berbeda-beda, tetapi bukan itu yang menjadi alasan di antara kita tuh harus berselisih. Dan mungkin untuk ketepatan waktunya atau disiplin, mungkin itu harus dari kesadaran diri kita. Apakah kita lebih mengutamakan untuk kelompok kita ini atau masalah pribadi kita? Mungkin kita memiliki alasan atas keterlambatan kita, tetapi harapannya itu kan bisa diubah gitu. Jadi untuk kelompok kita yang lebih baik ke depannya, mari kita sama-sama kita rubah sifat dan pribadi kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.